Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, kita bersyukur bahwasanya sampai saat ini Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan setia di dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya yang besar senantiasa Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa puji-pujian kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kau Allah yang setia. Saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara di rumah juga ikut menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Selamatkan
Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan hendaklah di dalam setiap hati kita berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih diberi waktu, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari Bapak Ibu, biarlah kita gunakan waktu dan kesempatan ini untuk kita hidup senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, lebih lagi untuk melayani Tuhan, terlebih lagi kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu, biarlah hidup kita saat ini kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan bersama-sama pujian, hidup ini adalah kesempatan, dan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
terkasih di dalam Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa kita persembahkan untuk mengasihi Tuhan, untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita bukan siapa-siapa. Dan dengan Roh Kudus saja kita boleh menjalani hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemueli Sega. Kita akan naikkan satu pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga,
pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Bersama-sama dengan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau satukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Kami kuat, kami tetap semangat, dan kami tetap diberikan terus kasih anugerah-Mu yang dari Tuhan saja. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Apa kabarmu semuanya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, baik semuanya. Dan pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan kembali dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan firman Tuhan ini boleh kita baca nanti di rumah masing-masing. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saya tertarik dengan ayat yang ketiga saudara-saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Bapak Ibu, Yesus dari Nazaret menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup setelah penderitaannya dan kematiannya dengan banyak bukti. Kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu. Perhatikan saudara-saudaraku, perkataan Tuhan Yesus juga ada dalam ayat yang ketiga tadi. Dituliskan di sana bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Perhatikan kata ini, ia hidup. Apa sebenarnya artinya hidup? Hidup saudara-saudaraku bukan hanya sekedar Yesus bangkit dari kubur. Hidup di sini bukan hanya sekedar bahwa Yesus yang tadinya mati lalu sekarang dia bangkit. Tapi kalau kita baca dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-26, di sana disebutkan Mesias harus menderita semuanya itu untuk apa? Masuk ke dalam kemuliaannya. Jelas saudara-saudaraku, hidup yang dimaksud adalah masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu pertanyaannya, kemuliaan apa? Apakah sebelum Yesus bangkit, Yesus tidak mulia? Apakah pada saat Yesus sedang menderita dan mati itu, Yesus tidak mulia? Saudara-saudariku dalam Kristus Yesus, kemuliaan Yesus menunjukkan bahwa dia Mesias, menunjukkan bahwa dia Tuhan. Bukan berarti bahwa pada saat dia menderita, Yesus bukan Mesias. Pada saat dia mati, Yesus bukan Mesias. Bukan itu maksudnya. Tapi saudara-saudaraku, ketika Yesus masuk di dalam kemuliaannya sebagai Mesias, betul saudara-saudaraku, pada saat dia dibaptis sampai kepada penderitaannya dan kematiannya, Yesus adalah Mesias di dalam perannya sebagai hamba. Tetapi setelah dia bangkit saudara-saudaraku, Yesus juga adalah Mesias di dalam perannya sebagai apa? Di dalam perannya sebagai Raja. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus,
ada banyak sekali bukti. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan hal itu. Bahwa dia benar-benar menjadi hamba, taat kepada perintah Bapaknya. Yesus betul-betul Mesias. Baik pada saat dia di dalam penderitaan sampai kematiannya. Demikian juga setelah dia bangkit. Yesus adalah betul-betul Mesias. Di dalam perannya ada dua. Yang pertama adalah sebelumnya perannya sebagai hamba, dan sekarang masuk pada fase yang kedua, perannya sebagai raja. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kalau demikian, maka saat ini saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bahwa kemesiasan Yesus di dalam perannya sebagai raja, ia menunjukkan dirinya bahwa betul-betul dia raja. Dengan caranya dia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya beberapa kali, dan murid-muridnya melihat itu, saudara-saudaraku. Disinilah buktinya bahwa Yesus perannya sebagai raja. Tapi saudara-saudaraku lihat, di dalam kisah para rasul, baik Yesus pada saat perannya sebagai hamba, maupun pada saat Yesus perannya sebagai raja, itu dikendalikan, itu dikuasai bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Maka kemesiasan Yesus tidak bisa dilepaskan dari penyertaan Roh Kudus. Maka saudara-saudaraku, ada 3 peran Roh Kudus yang disebutkan trilogi Roh Kudus. Pada pagi hari ini saya akan jelaskan kepada kita semua. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah Roh Kudus itu adalah Roh Sang Mesias. Roh Sang Mesias artinya, saudara-saudaraku, bahwa Roh Kudus itu adalah juga menyertai Sang Mesias itu di dalam perannya, seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi. Baik perannya sebagai hamba maupun perannya sebagai raja. Sangat terkait erat. Apa tujuannya, saudara-saudaraku? Roh Kudus menyertai Sang Mesias itu. Roh Kudus adalah Roh Sang Mesias itu betul-betul menegakkan otoritas Yesus Kristus sebagai raja di tengah-tengah umatnya. Kalau demikian, kalau Yesus adalah dan Roh Kudus betul-betul raja atas kehidupan kita, maka seharusnya kita menaklukkan diri kepada kuasa yang tertinggi itu, kepada kuasa raja itu. Tidak ada lagi keangkuhan di dalam setiap diri kita. Tidak ada lagi kesombongan di dalam setiap diri kita. Semua diri kita tunduk di bawah kekuasaan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menyertainya di sana adalah Roh Kudus. Seperti apa kita, saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini? Perhatikan Bapak Ibu, mungkin di tempat kita, di daerah kita, katanya istri saya kemarin harga lombok turun. Beberapa harga sembako masih tetap seperti dulu, bahkan cenderung turun. Bagi beberapa orang senang, tapi beberapa orang lain ini menjadi masalah bagi mereka. Karena ada yang sebagai pengedar, penjual mengatakan, waduh ini susah, ini malah bukan naik tapi semakin turun.
perhatikan di beberapa daerah yang lain, saudara-saudaraku, harga sembako melambung tinggi. Saya dengar dari beberapa saudara yang ada di luar Pulau Jawa, mereka mengabarkan bahwa harga begitu tinggi, harga-harga sembako begitu naik. Mereka tidak mampu untuk membeli dan mereka hanya menunggu bantuan dan uluran tangan dari pemerintah daerah setempat. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi seperti ini, susah kita menaklukkan diri di bawah kekuasaan Tuhan. Seringkali kita berjalan ingin mau lepas dari genggaman Tuhan. Tapi hari ini, Yesus sendiri menaklukkan dirinya di bawah otoritas Sang Ilahi. Adakah kita juga seperti itu, mempunyai kerendahan hati? Sekalipun kita di tengah-tengah situasi yang belum nyaman ini, bahkan tidak aman ini, tapi kita tetap berlindung di bawah tangan yang penuh kuasa itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, trilogi Roh Kudus yang kedua, saudara-saudaraku, adalah Roh Kudus adalah roh kesaksian tentang Mesias. Siapa yang melakukan kesaksian ini, saudara-saudaraku? Itu adalah para nabi. Kalau kita lihat dalam Alkitab, para rasul, dan juga melalui gereja dan kaum beriman. Tadi malam saya mendapatkan, puji Tuhan ya, berkat dari MDS, Mennonite Diakonia Service. Ada banyak sekali mereka sudah buat masker. Lalu mereka menawarkan kepada semua GKKMI. GKKMI yang membutuhkan masker boleh memintanya. Mereka buat untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak. Puji Tuhan. Mereka melakukan itu untuk apa? Mereka bersaksi, MDS bersaksi, orang-orang GKMI bersaksi, jemaat GKMI bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bukan bersaksi tentang kehebatan dirinya, bukan bersaksi tentang keunggulan dirinya, tapi dia menyaksikan bahwa Yesus, bahwa kuasa Tuhan masih ada di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Kesaksian-kesaksian ini yang akan membangunkan iman dari setiap orang yang mendengarkan. Saudara-saudaraku, saya mendengar juga dari seorang teman ketika dia menuliskan di sebuah status, dia katakan, saya bangun pagi, saya buka Facebook, saya temukan renungan. Saya bangun pagi, saya buka WhatsApp, saya temukan apa? Renungan, dan renungan. Lalu dia katakan, aku bosan. Saudara-saudaraku, kata bosan, saya mencoba memahami dirinya. Kenapa dia berkata demikian? Barangkali situasi di mana dia ada, situasi yang sedang dia gumulkan bersama-sama, mungkin dia sedang di dalam keadaan sedang memikirkan. Saya tahu apa maksudnya. Dia ingin mengatakan sebenarnya bahwa kebutuhan siraman rohani itu penting, tapi kebutuhan siraman jasmani juga itu juga sama-sama pentingnya. Mari Bapak Ibu, pesan dari ini semuanya kita ambil bagian untuk bersaksi kepada semua orang, bersaksi tentang Yesus Kristus. Kesaksian tentang Yesus Kristus tidak melulu hanya firman Tuhan, ayat-ayat penginjilan dan lain-lain sebagainya. Tapi kesaksian yang betul-betul nyata adalah kehidupanmu, kasihmu, kata-katamu. Sebenarnya tidak salah teman saya tadi kalau dia katakan bosan. Tapi saya memikirkan, tidak adakah kata lain yang bisa menggantikan kata bosan itu? Daripada kata itu begitu telanjang dan begitu vulgar sekali, sehingga orang yang tidak memahami bisa mengartikan lain. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus
kalau kemudian dalam kehidupan kita sendiri belum bisa kita tata dengan baik. Roh Kudus adalah roh kesaksian tentang Mesias. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Roh Kudus adalah roh umat Sang Mesias. Ayat yang kelima di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan begini, tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus? Dibaptis dengan Roh Kudus, saudara-saudaraku, tidak melulu hanya bisa berbahasa roh atau hanya bisa melakukan hal-hal yang ajaib, mendoakan orang sakit langsung kemudian sembuh, lalu kemudian menyanyikan puji-pujian sampai ke langit, lalu kemudian seakan-akan hadirat Tuhan turun, istilahnya begitu. Tapi sebenarnya dibaptis dengan Roh Kudus artinya dipersatukan dengan Yesus Sang Mesias. Dipersatukan dalam hal apa, saudara-saudara? Dipersatukan di dalam penderitaan dan kematiannya sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Dipersatukan dalam hal apa? Dipersatukan dengan kebangkitan dan kemuliaannya sehingga kita beroleh hidup yang baru, dikuduskan dan kelak akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Disatukan dalam hal apa? Yang ketiga, dipersatukan bersama-sama dengan semua kaum beriman di dalam tubuh Kristus, yakni gereja. Jadi gereja itu punya penopang, yaitu Roh Kudus dan roh yang sama. Itulah yang menyertai peran Yesus Kristus, baik perannya sebagai hamba maupun perannya sebagai raja. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, mari kita tak mengandalkan kuasa yang seperti ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup kita, apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita alami di akhir-akhir ini, ada banyak pemberontakan mungkin dalam hati kita. Kenapa sana boleh tapi kenapa sini tidak? Termasuk dalam pembagian-pembagian yang namanya kebutuhan pokok. Ada yang mengatakan yang sana dikasih, yang sini kok enggak. Pilih-pilih kasih dan lain-lain sebagainya. Ada yang seperti itu juga. Tapi dalam segala pergumulan itu, ingat saudara-saudaraku, ternyata ada seorang penopang yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Kalau tidak ada itu, kita lemah, kita tak berdaya, dan akhirnya kita jatuh di dalam berbagai dosa. Mari kita kuatkan iman kita kembali, kita teguhkan iman kita kembali, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak semestinya, tapi kita tetap menampilkan ciri khas diri kita, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan yang siap sedia di dalam berbagai hal musim kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan semua pada pagi hari ini. Dan kami mohon penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan, untuk terus memahami dan mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati seluruh jemaat-jemaat kami yang ada di Progo, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati anak-anak mereka. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berikan kepada mereka kekuatan, penghiburan, dan penopang yang dari Tuhan saja, sehingga mereka pada saat ini juga Bapa, mereka tetap di dalam keadaan terhibur, dan mereka terus memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk jemaat-jemaat kami yang bekerja, baik di dalam kota maupun di luar kota. Dan hari-hari ini Bapa, mereka sedang berusaha untuk terus bekerja. Tuhan sertai pekerjaan mereka. Tuhan Engkau pimpin mereka satu persatu. Dan kalau mereka sedang di dalam pergumulan, kami berdoa kiranya Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Dan Engkau jawab mereka Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa dan tak lupa kami menyertakan di dalam doa kami untuk saudara-saudara kami dan jemaat-jemaat kami yang ulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Epi, kami berdoa untuk Bapak Pujiono, kami berdoa untuk Ibu Budi Kencana, dan kami juga berdoa untuk Ibu Yolanda, dan kami berdoa untuk Ibu Harti. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hidup mereka, Engkau beri mereka kesehatan dan kekuatan, Engkau berkati iman mereka semakin teguh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa, terima kasih Engkau telah menempatkan mereka di tengah-tengah keluarga kami, keluarga besar GKMI Progo, dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, kiranya sukacita mereka Tuhan terus meluap di dalam Tuhan. Umur yang panjang, usia yang terus Engkau beri kepada mereka, tetapi juga kesehatan, pertolongan dan penyertaan-Mu selalu menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua kami yang sudah mempersiapkan materi ini. Kami terus berdoa, Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami agar terus dimurnikan dari hari ke hari di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami mohon Tuhan akan memberkati kami. Arahkan seluruh hatimu dan hidupmu, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai dan kasih dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci.